Maka malam ini saya mencoba membicarakan tentang sifat al-kibru, sifat takabur, sifat sombong, sifat angkuh yang ada pada hati manusia. Ini pengajian sampai wajib Pak, sampai azan. Ya. Alhamdulillah, al-kibru ini satu pasal pada membicarakan tentang sombong. Huwa isti'zamun nafsi wa ru'yatu qadriha fawqa qadril ghair. Sombong itu adalah sifat membesarkan jiwa dan melihat kadarnya jiwa di atas kadar orang lain. Maknanya sifat sombongnya di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, kita melihat bahwasanya kitalah yang lebih, orang lain semua serba kekurangan. Kita yang hebat, orang lain mandu mana hebat. Dan kita tidak mau menerima kebenaran ketika orang lain mengatakan kebenaran itu. Merasa kitalah yang benar, orang lain yang salah. Nyo urangnya gejap oleh Allah sombong. Dan ini banyak sekali di tengah-tengah kehidupan kita. Oke? Cukup jahit Pak. Dan sifat sombong ini paling berbahaya. Bahaya dah sifat sombong. Bukan hanya bagi orang yang memiliki sifat itu, akan berakibat juga bagi orang lain. Itu sifat sombong. Ini dua orang kata contoh je. Orang pubut kita yang ada pegahnya salah. Orang pubut B tak pegahnya beda nama masa Nabi. Orang pubut C tak pegahnya kan sebab dalam hadis Nabi. Ini dumpu salah yang kau pubut. Oh, ini pubut bak kedai tu. Ada betul isi. Ada betul isi. Punya leweknya okey bang, dah berah. Yang sering beredar. Makasih ya. Khauri mulut. Khauri mulut itu salah ni sebahagian orang ke katanya yang mengkhauri mulut. Pegang nama Nabi. Nya ndak ada pegah na ayat, na hadis. Hana ada tak salah haji. Orang sombong memang demikian. Dia tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Yang benar hanyalah dia. Bahaya. Itulah sombong. Ini penyakit sombongnya luar biasa. Dan sombong itu sering sekali timbul pada orang yang memiliki ilmu, pada orang yang memiliki kekayaan, pada orang yang memiliki jabatan, pada orang yang pakaiannya selalu mewah. Yang sering tak timbul sifat sombong. Mantap fikir dia. Kalau orang yang berilmu saja bisa duduk sifat sombong di dalam hatinya, bagaimana orang yang tidak berilmu? Orang kaya sombong, wajar. Dia punya harta, walaupun secara hukum saja. Yang tidak wajar, orang gasin sombong. Ingat wajar?
Kaya sombong tu nangan ibu sombong roy. Jabatan tinggi dia sombong, ada sesuatu yang dia sombongkan. Tapi orang miskin sombong. Parah. Namun secara agama dua-duanya salah. Nah, ini paling berbahaya. Nah, itu sifat sombong. Allah menceritakan di dalam Al-Quran kisah Azazil yang hari ini kita kenal dengan iblis. Kita kenal dengan iblis, yang pada dasarnya dia adalah salah seorang hamba Allah yang paling mulia, paling alim, seorang pemimpin, dan yang dia pimpin itu bukan orang biasa, para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril itu anak buah Azazil. 80 tahun di dalam satu riwayat, Azazil itu murid yang diajar olehnya adalah para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. 80 tahun. 70 tahun dia beribadat kepada Allah di 7 petala langit Allah. Setiap langit 10 tahun dia beribadah kepada Allah. Di dalam riwayat yang lain, dia beribadah kepada Allah 300.000 tahun lamanya. 300.000 tahun lamanya. Demikian mulianya dia, demikian hebatnya dia, Azazil itu. Tapi ketika dia mengingkari perintah Allah, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala 1000 tahun setelah menciptakan Azazil itu, dia menciptakan Adam alaihi salam. Allah perintahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Allah berfirman, "Idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Ketika Allah berfirman kepada para malaikatnya, Allah memerintahkan malaikatnya, "Wahai para malaikatku, sujudlah kepada Adam." Fasajadu, mereka semua sujud tanpa ada bantahan sedikit pun. Illa iblis. Siapa yang berani membantah Allah? Iblis. Itulah Azazil, asal namanya. Apa katanya? Abah, saya tidak mau. Wastakbara, sombong, dan dia sombong di hadapan Allah. Wa kana minal kafirin. Allah mencap dia sebagai orang-orang kafir, bagian daripada kafir, orang yang ingkar dengan kesombongannya itu atas perintah Allah Subhanahu. Di dalam surat Al-A'raf ayat 12, Allah bertanya kepada dia, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan engkau sujud kepadanya? Qala, iblis menjawab, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku kau ciptakan daripada api. Api itu warnanya indah. Api itu tidak berbau busuk. Api itu memberi cahaya. Sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Tanah itu baunya busuk. Tanah itu diinjak-injak oleh makhlukmu.
Pantaskah aku sujud kepadanya? Tidak pantas. Iblis sombong, angkuh dengan dirinya sendiri. Dia merasa dia yang lebih hebat, dia yang alim, ciptaannya pun alat yang dibuat oleh Allah untuk menciptakan dia, api sangat indah. Dia merasa hebat. Apa itu Adam? Oh demikian kata Allah kepada iblis, tidak mau kamu menuruti perintahku? Tidak, karena aku lebih baik daripada Adam. Aku tidak mau. Menyolaginya kapegah iblis, ukhruj innaka minas saghirin. Tubit dalam syurga kan Allah. Hana layak urun sombong hidup dalam syurga. Dan kah iblis, engkau iblis adalah makhluk yang hina. Keluar dari syurgaku. Bengih Allah, murka Allah. Dari nama Azazil, orang yang paling mulia, bawahannya malaikat, muridnya para malaikat Allah, dia beribadah selama 300.000 tahun lamanya, orang yang paling alim, muridnya saja para malaikat Allah. Tapi karena satu kesalahannya, di dalam hatinya ada sifat sombong, Allah usir dalam surga Allah. Bayangkan jika kita yang masih berada di dunia ini menyombongkan diri, berdoa, mengeluarkan air mata, mengharapkan surga Allah. Yuk. Iblis itu malaikat. Maka sifat sombong itu paling berbahaya. Bengih Allah. Bahkan karena sombong itu adalah pakaian Allah. Salah satu daripada Asmaul Husna Al-Mutakabbir. Diharamkan yang selain Allah untuk memakai pakaian itu. Siapapun dia. Maka hati-hati dengan kesombongan. Maka iblis pernah pegang. Ilung awak do ke ibadah mertuhtun hana susah. Awak do ke kurung malim hana susah. Hana susah. Silahkan anda menjadi orang alim. Silahkan anda menjadi orang yang dermawan. Silahkan anda menjadi orang yang menegakkan kebenaran. Tapi sipu saya ko sahabat tekabu awak kah? Maka awakkah akan ditengelung dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sipu dah, dikabur nak bakro ke kabereh urusan lu. Tanangan lu dalam neraka. Mana tak kenting awak ni? Mana merumpuk kat kan? Nasi gara-gara kah kita dalam neraka. Kerja salah lu ke iblis. Kiban kat menyohana kakak kasah supaya lu merasa lu paling hebat, lu paling melim, lu paling hayu, lu paling lagak pakaian. Ambil kahana saja kah ini. Awak ada lebih berat dalam salah. Gara-gara awak ada kelung kekal dalam neraka. Nak apa? Yok gara-gara dalam syurga lu kita gerau. Tok gara-gara awak. Takkan baby. Ujung ke lebih mana mendang berpula tak ke hamba. Cik sabuh nasib. Ini mendang dah duduk dah tun. Suum dah betul nama-nama. Yang mana gerung ke gerung, yang mana ke ketan. Itu sifat takabur. Merasa di dalam jiwanya bahwa dialah yang paling hebat, dialah yang paling benar, orang lain semua tidak hebat, tidak benar dan sulit menerima kebenaran. Na'udzubillah. Dalam kitab Allah kita nyoban mendum berjauh daripada sifatnya. Karena batu mendum. Gara-gara sifatnya saboh, lain batu mendum. Hang itu depan. Dalam kitab Allah. Wa mafasiduhu katsirun minha annahu yu'dhil ghaira wa yaqta'u hibalal mawaddah wa yufarriqul quluba wa yahmilun nas ala bughdi sahibihi wa ittifaquhum ala adahu. Takabur itu menciptakan beberapa kerusakan
bisa melahirkan beberapa kejahatan, bisa melahirkan hal-hal yang negatif di dalam kehidupan. Takabur. Sebahagian daripada itu, bahwa sungguhnya takabur itu menyakiti orang lain. Sifat takaburnya akan melahirkan hal yang negatif. Dengan sebab takabur, orang lain tersakiti. Sakit hati kau. Dengan gedanya orang takabur kau sakit. Sakit hati. Pula masa kasih hek pegat, kali pegat. Kau pegat. Yang takabur ahi. Mata enggak candra kau pegat. Ini kasih hek pegat dah orang dari. Anak sakit hati kau. Merendahkan, meremehkan perbuatan orang lain. Anak membuat hati orang lain terluka. Itu takabur. Yang kedua, takabur itu memutuskan tali percintaan, tali kasih sayang, memutuskan silaturahim. Hubungan kita dengan sesama masyarakat itu kurang harmonis. Hubungan kita dengan jiran tetangga itu tidak baik. Akibat daripada sifat takabur. Hanakan enggak memutuskan tali silaturahim. Sedangkan Rasulullah ada pegah dalam hadis, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hantamang surga orang pemutuh tali kasih sayang. Rukuk dan sujud boleh, silakan. Tapi gara-gara pemutuh tali kasih sayang, hantamang surga. Hantamang. Pegah Nabi. Maka silaturahmi itu besar, dan itu bahagian daripada tujuan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, yang ketiga, yaitu memisahkan hati manusia. Hana hati yang gat kurung yang tergabung. Hana hati yang gat kurungnya. Saya kala sana si A, kalian ke si B yang tergabungnya, hati saya nak mauban juga ke si B nya. Hati si A. Hana gat. Bahkan dia ketika berjumpa dengan si B, si A akan menghindari. Untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak baik, yang tidak diinginkan. Hai menyukai perendah katanya langkah warami, kan lain Pak Muslim. Langkah warami diperendah. Dihina katanya langkah warami. Memang kata depu dia perkata nurung sambung lagi kan, tak saya bentang. Hati tahan tenang orangnya. Enggak tak saya. Dan yang keempat, sifat sombong itu melahirkan sifat permusuhan manusia kepada orang yang sombong. Bengih hurung ke orang yang sombong, hana galian akan bengih. Mereka tidak akan senang melihat orang-orang yang sombong. Karena sombong itu pasti akan melahirkan yaitu kehancuran. Jangan pakai urung bina gara-gara haji tidak. Bina pakai urung karena kesombongan haji. Maka berhati-hatilah dengan sifat sombong. Wa minha anna sahibahu la yanqadu ila al-haqqi wa yakdhumul ghayza wa la yatalaqqafu fin nushi. Sungguh orang yang sombong itu tidak tunduk ia kepada kebenaran dan tidak menahan
akan marah dan tidak lembut pada nasihat. Ciri-ciri urang sombongnya. Yang pertama, gepegah bahwasanya dia tidak mau menerima kebenaran. Yang ciri-ciri urang sombong. Han terima kebenaran. Nyanda ayat hadis neukeun hang pedih. Tidak gitu nak. Yang betul agaknya lu ulang habis. Yang betul tak agaknya nyata ronah ni betul. Yang orang sombong ni. Masa raya tak tengku pegah bagainya hang petik. Kagak hang tak ganggu sagai bu putra ke. Ya. Hang dengar yang betul taruh. Yang betul taruh. Yang kedua, ciri-ciri orang yang sombong itu dia tidak bisa menahan marah. Yang bengih ayat tu nah. Ukur bagah bengih ke kau. Sebaik pegah yang kan lagi baik pegah yang lagi hai dengar, yang bengih tu. Wow, karu rata sago. Yang bengih kau bagah. Yang kelima, ciri-ciri orang yang sombong itu di dalam memberi nasihat tidak ada bahasa yang lembut padanya. Tapi nasihat yang bahasa lembut hana pak ji. Dul urang nah. Bahasa lembut hana. Nah, dia pegang Allah yang jadi urang mak. Macam jikeun bahasa narit-narit yang gata-gata dia tu. Hana kelembutan bak orang sombong. Tidak ada kelembutan. Wa kafal kibra madhammata qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Putra ancaman bagi orang yang sombong di dalam agama. Nabi bersabda di dalam hadisnya, la yadkhulul jannah, tidak masuk syurga, man kana fi qalbihi, siapa saja yang ada di dalam hatinya, kata Nabi, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri, sifat sombong sebesar zarrah di dalam hati mereka. Zarrah itu ada ulama yang mengartikan di dalam hadis ini yaitu sebesar biji jagung. Ada ulama yang mengartikan zarrah itu sebesar biji kacang hijau. Ada ulama yang menafsirkan zarrah itu sebesar debu ketika kita mengobok-obok kain. Mengopok-ngopok kain, kita peh-peh dia kena ipa debu. Nah, nak ulama yang pegah ubenan. Ubenan na sifat sombong di dalam hati manusia ni pegah oleh Nabi. Pokoknya sebesar jagung, sebesar biji jagung, sebesar biji kacang hijau atau sebesar debu, maka kata Rasulullah haram syurga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau lebih daripada itu, lebih daripadanya sifat sombong. Sang jangankan surga, be surga hampir mecu. Be surga hampir mecu. Bau surga itu di dalam sebuah hadis disebutkan baunya itu sudah tercium 3.000 tahun perjalanan. Jauh 3.000 tahun perjalanan, bau surga itu sudah tercium oleh manusia. Tapi orang yang sombong anggap bicu. Anggap bicu. Tapi tengku ji orang taat. Ji orang ibadah hana tinggal. Anak yatim ti uroi bi makanan. Kemudian iji tungku lah mesti membut. Dakwah rata sago. Temahan ke bampun han punya sombong ya. Nyahana taubat. Han tagi sahabat saya lu berah Azazil. Hana orang duk malim Azazil hana.
Sahana orang boleh. Nah yang bubuk malaikat orang hana Azazil yang bubuk malaikat lam syurga lah gara sombong gusik lam syurga gusik gara-gara sombong. Fir'aun kiban kekuasaan kepada Allah tapi mati dalam keadaan hina. Kenapa mati dalam keadaan hina? Karena sombong. Fir'aun sombong. Orang yang hantin keleng Tuhan mandung upah mati. Tidak aja yang betul. Karena sombong mati Fir'aun. Kan hina mati Fir'aun. Sidro raja yang hebat, sidro raja yang agung mati teruk ngai masin. Kan kau hina apa maksudnya? Hina aja. Hina raja yang agung mati teruk ngai masin. Kan kau hina? Namrud menang sih. Raja mati dalam keadaan hina sih. Ikan nyamuk mati. Itu orang sombong. Maka kita hati-hati dengan sifat sombong. Mantap mudik ingat. Yang perlu mulia Allah hilangkan sifat sombong. Hilangkan sifat sombong. Hati-hati. Orang siluman mandum. Hati-hati. Sombong itu adalah sifat paling berbahaya dan paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Urang gagat bisa sesat karena kesombongan. Maka wa man arafa annahu makhluqun min nutfatin wa annahu sairun ila jifatin hana alaihi ay yutrakal kibar alladhi sababuhul ujbu. Seseorang yang mengenal dirinya yang diciptakan dari setetes mani yang hina dan akhirnya akan berubah menjadi bangkai, maka sangat mudah untuk meninggalkan sifat takabur yang sumbernya adalah angkuh. Sumber lahir sifat sombong bak jiwa getanyo adalah angkuh. Kiban cara bek lahir sifat sombong. Allah nabi kepada getanyo akai. Allah nabi kepada getanyo hati. Kedua-duanya adalah merupakan alat untuk berfikir. Supaya bek lahir sifat sombong dalam jiwa getanyo, maka getanyo bertingat bahawa saji long gepejut li Allah Subhanahu wa taala daripada setetes air yang tidak bernilai pada manusia. Setetes air yang hina. Seandainya air itu dikumpulkan ada satu kulah, tidak ada seorang manusia pun yang mau membeli air itu. Tapi dari air itu Allah jadikan seorang manusia yang baik, yang sempurna, yang indah di antara ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pegat. Akhirnya akan menjadi bangkai yang tidak berharga pula. Yang dipikir bertingat data dari yang hina dan akan kembali kepada kehinaan. Jid kebangkai. Biar ilai orang lain itim. Permoh yang mantang hudip jamun dipegah cinta sehidup semati. Gelakai izin dia dikuimu malamnya. Alah hai kata ada mertua malamnya jenazahnya hana tak kubu. Bahkan ngangkatan malamnya terakhir. Pukul gedanya lako, pukul upurmo, pasti kan kemenangan dengan kuimu. Nyam menyohadih katua muploton tingak lagi. Kepegahlah hadis Nabi, mayat bagah-bagah tanum. Maha iklik mayat, iklik jenazah.
Mana ku imam hamu kele nyo kapal 10 malam tak minta lampu. Bak yu pe saja enggak nyan ya. Nyan boleh tanya hanayum pak. Ketika katanya ka mati hanayum. Dikelen ku imam hanya bek ka pe ambulan ayah ke. Kami ke dia kubu. Kana ka ki bantula calo hek jiharkan ibdo moto alfa. Nak dia ka pe motonya terakhir ge. Ha ni kalian ni bek ni pe mayat kena enggak ada berkah. Yang pe mayat lah motonya enggak ada berkah. Mesti roh hitim ni tengok. Di nak tempat roh ambulan. Yang bukti hanayum le wate gajek ke mayat. Maka wate dan nak pegang, dan nak berhina gap, dan nak perendah gap, beringat oh ya Allah. Sabar sih. Jih dari yang hina ni pujud, lebih dari yang hina. Kepuluh yang perendah ji. Hana guna. Murid Imam Syafi'i, sahabat ura katanya Mbak Imam Syafi'i. Ya Syekh, sogat urung malim, urung taat ibadah, tapi akai bro, ngan urung yang hana ibadah, tapi gak akai, gak akhlak. Bisa oleh Imam Syafi'i banduaga. Kerja mana Syekh pegah banduaga? Orang yang tegak ibadah bro hanagat akhlak ngan tegak ibadahnya Allah lebih hidayah ngan akhlak situ. Orang yang hana ibadah apih akhlak gat ngan gat akhlaknya lebih hidayah oleh Allah untuk ibadah. Yang hana gat kadosa yang salah-salah kau. Yang tidak baik orang yang menyalah-nyalahkan orang lain, dia yang paling benar. Itu yang tidak baik. Yang perbandingan kepegat Imam Ghazali, Imam Syafi'i, kedudukan orang tekabur. Ya, yang baik. Kedudukan orang tekabur. Maka hati-hati tak orang silap. Terutama sekali lu ingat dulu. Hati-hati tak. Hati-hati dah. Itanya kibarat wate tak urang salah but urang baik bengeh. Kiban cara ngak baik bengeh ke urang wate tak ji pubuk salah. Nak belum pandai cara ya Allah. Nabi putunjuk ke saudara alunnya ya Allah. Baik le mujudi. Baik dia di muwet-wet pada gebang maghrib hanya semayang ya Allah. Supaya baik hidup sifutnya. Hanya yang lain ke pegah pakai hari-hari. Jadi waktu tak orang salahnya. Baik roh tak bersalah haji tapi dah bersalah habut. Bak-babah kedanya doa. Tak lagi doa ke saudara hati. Supaya Allah gebi putunjuk kepada haji. Baik dia lambutnya. Yang mana tu? Kagak hana fungsi mar'a minkum mungkaran falyughayyir bi yadihi. Kan hana fungsi. Nah, kemungkaran di budi tapi di hangbi perendah. Budi giu tham. Di giu doa. Memang tak tahu jangan tidak fikir sangat. Betul tak tahu yang kaya. Entah ke dah tahu ini cocok dengan tauhidnya. Cocok dengan tauhid. Wa ma kebang apa? Innallaha khalaqakum wa ma ta'malun. Kamu dalam tauhid. Innallaha khalaqakum, sesungguhnya Allah menciptakan kamu. Wa ma ta'malun, dan Allah menciptakan apa-apa yang kamu kerjakan. Puyai pubut secara tauhid bro nganggat mandum kan dia pegat oleh Allah. Kan Allah pegat nya mek kan Allah pubut nya mek salah ada dulu salah cak mufum Pak Muslim. Fakkan kaca mucu ka kehendak Allah.
Ya, salah mufuk. Padahal Allah yang mencipta bukan gepegat bukan kan gepu but. But yang ini pubut le manusianya Allah syid yang cipta. Baik gad ataupun buruk. Gebimbing untuk manusianya gepeten Quran. Gepeten hadis supaya nggak ituri. Oh nyo bro rupanya gepegat Tuhan. Oh nyo gad. Tapi kan Allah yang cemucu, pegah Allah kehendak Allah, karuh Allah cemucu. Gimana cara anda pegah Allah roh cemucu, sedangkan Allah hanya tepeh ngembut cemucunya. Gimana cara anda pegah? Socok api, lembut, socok. Lu yang cok kan? Karena yang tepeh ngapi tau. Lu Allah hanya mendekat ni. Gimana cara anda pegah Allah cok api? So yang tepeh ngembutnya berarti urungnya jauh. Urungnya yang pubut. Tapi butnya yang ciptakan Allah. Yang kali ini buat tauhid. Tapi yang ke urusan khusus. Terus ni memang pegah sekilah hubungan betul. Hubungan. Maka katanya hanjut dah pubruk urung. But jih je dah pegah beruk. Karena yang pubruk but jih Allah. Nah ayat nah hadis. Bagi dia hanjut dah pubruk jih. Mesti ingat dia ji sabar kita tengok si. Sabar kita tengok. Sabar. Karena dalam sejarah orang yang juhud le damang syurga, orang yang gad damang neraka. Cukup je dalam sejarah. Maka kita jangan pernah menganggap remeh ibadah sekecil apapun. Tengok je, salah contoh salah sabuh dalam sejarah sidra urinang pelacur. Sabawuro kejak bak jalan gekalan asegrah kena mati. Gusui patu gecrong i lamon gebi i ke asenya. Meninggal urinangnya gelempor le ulama bak di dalam kampungnya tamang lam syurga. Padahal amai putra. Kan bi i kase nya kah ada fikir dia. Tapi kalau pegahnya bekna rencana hendak ada sembahyang ni. Ganggu putar pegah uno, tapi ibu kan hati mendak. Kemenan. Kemenan Pak. Maknanya dah pegah. Mungkin karena waktu habis. Ya, insya-Allah menyona mau panjang demi Allah, kadang nak kesempatan dan menumpuk ke lain, ada segala kekurangan, baik bahasa kadang kurang berkenan, adapun baklung pegah kadang nam dawa becut. Ya, nyolong lagi maaf. Ada segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.